والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan, nah barakallahu fikum, bab yang baru, yaitu babun nahyi, bab seputar larangan. Jadi yang namanya ada perintah itu ada larangan. Cuman sekarang larangan dan perintah ini sumbernya dari mana? Hukum asalnya yang kita pelajari adalah perintah dan larangan yang sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Kan itu. Nah, nahyun itu mufrad, jamaknya nawahi. Ya enggak? Amrun itu mufrad, jamaknya awamir. Nah, awamiru. Oleh karena itu sering kita dengarkan definisi daripada takwa apa? Fi'lul awamir wastinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Jadi nahyun itu mufrad, kata tunggal. Kata jamaknya apa? Nawahi. Paham ya? Nawahi. Naam. Qala al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih, ta'rifuhu istid'a'u tarkin qad wajab bil qawli mimman kana duna man talab. Ini berkaitan masalah pengertian daripada nahi atau larangan. Yaitu apa? Meminta agar seseorang itu meninggalkan tapi dengan cara harus. Paham ya? Nah, harus apa? Harus ditinggalkan. Itu kalau misalkan larangan tersebut adalah apa? Sifatnya adalah untuk pengharaman. Tapi nanti kalau larangannya itu sifatnya adalah untuk sesuatu yang makruh, itu tidak harus ditinggalkan. Cuman afdalnya meninggalkan. Seperti minum dengan berdiri. Minum dengan berdiri hukumnya apa? Makruh. Paham ya? Cuman orang enggak boleh bermudah-mudahan, wah cuman makruh saja kok. Enggak boleh. Karena makruh itu afdalnya apa? Ditinggalkan. Dan kalaulah seandainya terpaksa atau terkadang dia kok melakukan, itu enggak berdosa. Paham ya? Nah, misalkan tempatnya penuh, enggak bisa minum dengan duduk, dia dengan berdiri enggak berdosa dia. Maksudnya ya? Nah, contoh yang lain. Sekarang yang namanya barakallahu fikum hafizakumullah, menggunakan sarung, pakai sarung. Hukumnya apa? Sunnah. Nah, ini afdalnya dikerjakan. Afdalnya dikerjakan. Cuma terkadang kalau misalkan dia enggak pakai sarung enggak sampai dosa. Tidak sampai dosa. Jadi perkara sunnah yang afdal dikerjakan, tapi kalau tidak mengerjakan itu pun tidak sampai tingkatan dosa. Cuma orang kan milih afdalnya. Enggak ada orang milih yang tidak afdal, milih yang afdalnya. Nah, jadi semua dalil kalau antum perhatikan, semuanya lafadznya pertanyaannya ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah Taala cintai? Afdal berarti yang paling Allah Taala cintai. Amalan apa yang paling besar pahalanya? Dosa apa yang paling besar? Jadi seringnya itu pertanyaan yang barakallahu fikum, istilahnya yang dipertanyakan sesuatu yang lebih gitu loh. Itu ya barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan itu. Jadi khulasahnya untuk masalah makruh itu afdalnya ditinggalkan. Dan kalau mengerjakan tidak sampai berdosa. Kalau sunnah afdalnya dikerjakan. Dan kalau seandainya meninggalkan tidak sampai tingkatan berdosa. Itu hukum globalnya. Nah, itu hukum globalnya. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Ta'rifuhu sit'a'u tarkin qad wajab. Yaitu definisinya adalah apa? Meminta untuk meninggalkan sesuatu qad wajab. Terkadang permintaan itu wajib ditinggalkan. Itu berarti apa? Haram. Ya enggak? Haram kan? Dalam artian perkara yang haram wajib ditinggalkan. Bil qauli, dengan sebuah ucapan, mimman kana duna man talaq. Nah, barakallahu fikum. Dari kalangan orang yang apa? Yang dia itu di bawah orang yang minta. Ya, ini kembali ke definisi yang sebelumnya juga. Masalah perintah itu kalau dari atasan ke bawahan baru amr, baru perintah. Kalau dari bawahan ke atasan, dari bawah ke atasan doa itu istilahnya. Ini nanti juga kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti juga apa? Juga sama, cuman kita menggunakan lafaz apa? Nahyi wa du'a. Paham ya? Jadi kalau kita berhak enggak melarang Allah taala? Berhak enggak? Enggak berhak. Sehingga ketika kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna. Wahai Rabb kami, jangan engkau menghukum kami. Seakan-akan melarang enggak ini? Melarang, tapi ini doa namanya. Doa. Kita berharap berdoa agar Allah taala tidak menghukum kami.
Paham ya? Nah, karena kita enggak berhak untuk memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ewa. Contohnya yang perintah, Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Seakan-akan kita merintah Allah taala enggak? Tapi ini namanya apa namanya? Namanya doa juga. Jadi kalau dari kita untuk Allah Subhanahu wa taala namanya doa. Apa maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Dan lihat sini, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, ta'rifun nahyi diddu ta'rifil wajib. Pengertian larangan itu adalah lawan daripada pengertian wajib. Naj'al badala istid'a'in fi'l istid'a'it na'am. Naj'al badala istid'a'i fi'lin istid'a'a tarkin. Kita menjadikan pengganti daripada permintaan untuk mengerjakan sebuah perbuatan diganti dengan permintaan untuk apa? Meninggalkan sebuah perbuatan. Kalau perintah apa? Permintaan untuk apa? Mewujudkan sebuah perbuatan. Kalau larangan, permintaan untuk meninggalkan sebuah perbuatan. Paham maksudnya? Naam. Fanahyu, maka larangan itu istid'a'u tarki al-wajib. Naam. Istid'a'u tarki al-wajib tark. Maksudnya apa? Permintaan untuk meninggalkan sesuatu yang wajib untuk ditinggalkan. Paham ya? Istid'a'u tarki al-wajib tark. Maksudnya adalah apa? Adalah permintaan untuk meninggalkan sesuatu yang wajib ditinggalkan. Miman huwa fawqa man tuliba, yaitu dari orang yang apa? Nah, mimman huwa dari barakallahu fiikum, yang sumbernya dari orang yang dia lebih apa? Lebih di atasnya daripada yang diminta untuk meninggalkan tadi. Paham ya? Seakan-akan dari atasan lah. Atasan pada bawahan. Au mimman huwa duna man talaba, atau yang bersumber dari orang yang di bawahnya. Di bawah orang yang meminta tadi itu. Idza kana murad istid'a, kalau yang diinginkan adalah istid'a, yaitu meminta apa? Nah, barakallahu fikum, atau meminta sebuah doa. Ini sebenarnya barakallahu fikum, kalau diglobalkan gitu, perintah ataupun larangan itu bisa dari atasan bawahan, bisa dari sama-sama, kedudukannya sama-sama, bisa dari yang bawahan kepada atasan. Contohnya, seorang anak merintah bapaknya untuk sholat. Ya abati sholli, wahai bapakku sholat. Itu perintah aslinya. Perintah juga. Walaupun dari bawahan atasan itu kan kedudukannya, atau sama-sama anak kecil dengan anak kecil. Ya akhi sholli misalkan. Wahai saudaraku sholatlah. Itu sama-sama juga kan orangnya, kedudukannya. Nah, itu juga namanya iltimas. Bila kita lewati kan namanya iltimas. Cuman kita mengikuti alur yang beliau sampaikan. Au naqul, atau kita katakan talabul kafi 'anil fi'li mimman huwa duna talib 'ala wajhil isti'la. Atau makna yang lain adalah talabul kaf, meminta agar menahan. Meminta agar seorang itu menahan dari perbuatan, dari sebuah perbuatan. Misalkan ya, nah, la tajlis, jangan kamu duduk. Apa maknanya? Kita meminta orang itu agar apa? Agar tidak duduk. Ya enggak? La tajlis, jangan kau duduk. Jadi kita minta orang itu agar menahan untuk enggak duduk itu loh. Agar menahan untuk tidak duduk. Naam. Mimman huwa duna talib, tapi dari orang, permintaan itu dari orang yang apa? Nah, barakallahu fikum. Naam, dari orang yang selain yang meminta tersebut ala wajhil isti'la, dalam bentuk dari atasan. Nah, dalam artian dari sisi isti'la lebih tinggi. Jadi yang melarang itu pun lebih tinggi kedudukannya daripada yang dilarang. Ini kalau kita ngikuti alur seperti itu mah agak susah ya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya itu barakallahu fikum, kedudukannya dari orang yang meminta tadi itu, yang meminta untuk seseorang itu meninggalkan perbuatan tadi itu, syaratnya dia lebih tinggi daripada yang diminta. Paham ya? Misalkan barakallahu fikum, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Itu kan Allah taala lebih tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala kan Khaliq, sedangkan hamba makhlukan itu. Nah. Wa ta'riful mu'allif la yashmal al-makruh. Pengertian mu'allif di sini tidak mencakup makruh. Kenapa? Li'anal makruha laisa manhiyan anhu. Karena yang namanya makruh itu tidak sampai tingkatan dilarang. Ya. Cuman kita lihat, tidak dilarang bagaimana? Maksudnya tidak dilarang dengan larangan yang harus ditinggalkan. Larangan ada. Larangan maksud itu larangan untuk meninggalkan itu ada, cuman larangan tersebut tidak sampai tingkatan harus ditinggalkan. Afdalnya meninggalkan. Kita lihat. Li'annahu la yutlab tarkuhu 'ala sabilil wujub bi khilafil muharram. Dikarenakan yang namanya makruh itu tidak diminta untuk meninggalkannya dalam bentuk wajib ditinggalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, berbeda dengan muharram. Kalau muharram, perkara yang haram, diminta untuk meninggalkan tapi dalam bentuk wajib enggak? Wajib meninggalkan kalau muharram. Ya enggak? Tapi kalau makruh apa?
diminta untuk meninggalkan tapi tidak bentuknya tidak wajib harus ditinggalkan. Yang afdalnya meninggalkan itu aja. Fatabayyana anna al-mu'allif rahimahullah lahu tariqatun wa huwa annahu ma laysa biwajibin. Maka nampaklah bahwasanya mu'allif memiliki jalan yang lain. Yaitu bahwasanya annahu ma laysa biwajibin fala yata'allaqu bihi amrun wala nahyun. Maksudnya bahwasanya seluruh apa-apa yang bukan wajib, sesuatu yang tidak wajib, maka tidak ada keterkaitan dengan perintah, tidak pernah larangan. Paham? Nah, jadi seluruh yang dia itu tidak wajib, maka tidak ada keterkaitan dengan perintah, tidak pernah larangan. Fa indahu, maka menurut dia, anal mustahabba laysa ma'muran bihi wal makruh laysa manhiyan anhu. Jadi diglobalkan semua dengan yang kemarin itu, diglobalkan semuanya. Berarti seakan-akan menurut dia yang namanya sunnah itu tidak diperintahkan dan makruh itu tidak dilarang. Nah, paham ya? Jadi yang namanya sunnah itu tidak diperintahkan, makruh itu tidak dilarang. Padahal benar enggak ini? Salah. Yang benar itu sunnah itu diperintahkan tapi perintah yang tidak harus dikerjakan. Afdalnya dikerjakan. Makruh itu juga dilarang, cuman larangannya itu tidak dalam bentuk harus ditinggalkan. Cuman afdalnya ditinggalkan. Paham belum? Itu pendapat yang sahih. Naam. Wa hadza khilafus shawab kata beliau. Yang seperti ini menyelisih kebenaran. Was-shawabu, perhatikan, was-shawabu, dan yang benar. Anal mustahabba ma'murun bihi wa anal makruh manhiyun anhu. Bahwasanya yang namanya sunnah itu diperintahkan dan yang namanya makruh itu dilarang, cuman larangannya tidak sampai tingkatan haram. Kalau sunnah itu diperintahkan dan perintahnya tidak sampai tingkatan wajib. Paham belum ini? Jadi perlu perhatikan ya. Wa 'ala hadza fanasqut min at-ta'rif qawluhu qad wajib. Maka berdasarkan penjelasan ini kita menghilangkan dari definisi ucapan beliau qad wajib. Naam, barakallahu fikum. Jadi khulasahnya bagaimana barakallahu fikum? Khulasahnya yang namanya sunnah itu perkara yang diperintahkan tapi perintahnya tidak sampai tingkatan harus dikerjakan. Yang mengerjakan afdal, yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Nah, kemudian kalau makruh itu yang sahih adalah sesuatu yang dilarang, cuma larangannya tidak sampai tingkatan harus ditinggalkan atau tidak sampai tingkatan haram, cuman afdalnya meninggalkan. Oh ya, afdalnya meninggalkan itu berkaitan masalah makruh. Nasallallahu as-salamata wal afiyah wa nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.